Kami menerima hari ini kemenangan dari Tuhan. Itu yang kami percaya Tuhan. Apapun yang terjadi, iman kami hanya kepada Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi semua yang Dia sudah janjikan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Pada pagi hari ini kami bisa kembali bangun, kami bisa kembali bersyukur, kami bisa kembali menikmati setiap berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita karena kami akan menerima firman-Mu. Biar firman ini menjadi kekuatan bagi kami, menolong kami untuk belajar apa yang Tuhan mau, dan kami percaya hidup kami akan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk bersama-sama dengan saya kita mau belajar firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah bergabung hari ini di ibadah doa pagi. Selamat datang dan boleh bantu saya tulis di live chat. Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa kembali belajar firman dengan saudara, dan senang sekali juga ya saya masih bersuka cita sekali bisa ketemu dengan jemaat yang dari Singapura kemarin hari Minggu, dan saya percaya banyak jemaat-jemaat di Singapura diberkati, dan saya nggak sabar untuk bisa ke tempat-tempat yang lain ya, ke kota-kota yang lain. Saya masih nggak tahu nanti berikutnya bisa kemana, tetapi doa saya satu hari bisa bertemu dengan saudara. Saya itu lihat ya bahwa di jemaat doa pagi ini juga banyak jemaat dari Malaysia Bapak Ibu ya. Saya jujur saya belum pernah ke Malaysia ya, jadi saya kepingin tahu sih, banyak orang itu bilang bahwa Malaysia itu bagus banget, makanannya enak-enak, apalagi durennya. Saudara saya ini pencinta duren ya. Jadi saya nggak sabar nanti satu saat mungkin jemaat Malaysia kita nanti bisa ketemu ya. Kalau Tuhan menghendaki, kapan waktunya Tuhan pasti yang terbaik, nanti kita bisa ketemu. Saya bisa berdoa buat saudara ya, karena Malaysia saya yakin diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Hari ini dari Lukas pasalnya yang ke-8. Ayo kita mau belajar lanjutan dari kisah kemarin. Kemarin kita udah belajar tentang badai. Ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana angin ribut diredakan oleh Tuhan Yesus. Nah hari ini kita melihat Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari sebuah tempat namanya Gerasa. Kita mau baca dengan suara yang keras ayat 26 sampai ayatnya yang ke-39 ya. Cukup panjang tapi ini satu kisah yang sangat memberkati. Ayo kita baca 1, 2, 3. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dan dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan ke tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Dan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Dan setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka lari menceritakan hal itu di kota dan kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang itu yang telah sendiri melihat hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk dari daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Dan orang itu pun
mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Wow, Bapak Ibu Saudara, kita baru saja membaca sebuah kisah yang luar biasa, sebuah kisah yang kita semuanya kenal. Ya, salah satunya dikenal karena mungkin ya karena ada babinya, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Karena memang orang Kristen kalau bicara babi, nggak ada habisnya ya kan, babi Hong, yang namanya rica-rica. Oh, haleluya. Saya itu masih ingat ya pelayanan saya di Manado. Ya cuman Manado saya nanti datang ya di bulan September. Saya akan melayani di GB Gilgal Manado. Aduh, saya nggak sabar. Saya nggak sabar melayani satu. Yang kedua saya nggak sabar makan makanannya di sana. Ih, haleluya. Makanan Manado itu dahsyat sekali Bapak Ibu Saudara ya. Dan kembali ke firman Tuhan ya. Karena babi jadi dikenal Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang seharusnya kita perhatikan bukan masuk ke dalam babinya. Bapak Ibu, kenapa masuknya ke dalam babi? Ada banyak penafsiran ya, banyak penafsiran yang bagus-bagus dan bisa saja itu kita terima. Tapi menurut saya kenapa masuk ke dalam babi, karena pada saat itu adanya babi. Ya kan, karena di daerah Gerasa ini terutama di tempat di mana orang ini sering berada adalah tempat yang terpencil. Nah, babi itu nggak boleh berada di tengah kota, babi itu selalu di pinggir kota. Kenapa? Karena haram bagi orang Israel, mereka nggak boleh deket-deket karena merasa bahwa babi itu kotor. Ya, jadi kita melihat bahwa akhirnya setan itu masuk ke dalam babi. Karena itu fokus kita bukan sama babinya, fokus kita adalah kepada setannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayo kita hari ini mau belajar dari Yesus mengusir setan di Gerasa. Tulis di live chat, Yesus mengusir setan di Gerasa. Nah, Bapak Ibu, ayo kita belajar bersama-sama. Ada 3 pelajaran yang bisa kita dapat dari kisah ini. Saudara, yang pertama, kita melihat sama-sama di ayatnya yang ke-29. Baca sama-sama. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Bapak Ibu, yang saya pelajari dari pengusiran setan ini adalah, catat yang pertama, setan selalu membuat hidup kita tidak baik. Sama-sama tulis di live chat, setan selalu membuat hidup tidak baik. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, itu pasti rencananya setan. Saya nggak pernah percaya Tuhan itu merencanakan yang buruk. No, saya nggak pernah percaya Tuhan itu menciptakan kelaparan. Saya nggak pernah percaya Tuhan menciptakan kanker. Saya nggak pernah percaya Tuhan menciptakan hal-hal yang buruk. Semua yang buruk dalam hidup ini berasalnya dari iblis, berasalnya dari setan. Sebab itu Bapak Ibu, kalau seseorang di dalam kehidupannya dia mengalami hal yang buruk, itu pasti karena setan. Ada yang berkata, "Pak, ini kan karena orang itu malas, karena salahnya sendiri." Yes, memang kita nggak bisa nyalain setan secara langsung dalam beberapa hal, karena memang ada yang dibuat oleh orangnya sendiri. Tapi kita harus ingat bahwa ada orang itu yang jatuhnya dia melakukan dosa itu kenapa? Karena iblis. Itu jelas sekali Bapak Ibu Saudara, jelas sekali bahwa ada orang yang melakukan itu karena digoda sama iblis. Dan memang kalau misalnya kita memang nggak bisa menyalahkan iblis secara langsung, secara nggak langsung memang semua salahnya iblis. Kenapa? Karena iblislah yang membawa dosa, iblislah yang menggoda manusia jatuh di dalam dosa. Kalau nggak ada iblis, nggak ada jatuh di dalam dosa. Ya, karena itu semua yang buruk, semua kalau kita lihat kronologisnya, kita lihat etimologinya, kita lihat dari awalnya, itu semuanya from the devil, semuanya dari iblis. Karena itu kalau iblis ada di dalam kehidupan kita, pastinya dia akan membuat hidup kita jadi nggak baik. Bapak Ibu catat itu baik-baik ya, semua yang tidak baik dalam hidup kita, semua berasalnya dari iblis. Jadi kalau hari ini ada dari saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, itu salahnya iblis. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Sangat bagus sekali itu firman. Kenapa? Karena kita diajarkan bahwa kita jangan terima aja dengan perkara iblis. Jangan kita terima aja, oh kita diserang sama iblis 1, 2, bahkan orang ini diserang sama legion. Kita jangan terima aja, kita harus usir, kita harus lawan dia. Firman Tuhan berkata, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Nah, kenapa kita takut sama iblis? Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita belajar bahwa iblis selalu membuat semua yang tidak baik dalam hidup kita. Sebab itu hari ini kita harus pastikan bahwa kita tangking iblis. Kita lawan iblis. Kita usir iblis dalam hidup kita. Jangan kita pelihara. Kalau kita udah tahu bahwa dalam hidup kita ada hal-hal yang tidak baik. Kita di Jumat Agung kemarin mendapat satu
senjata yang luar biasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama tulis di live chat, dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Saudara, apa yang di bawah langit, di atas bumi, di bawah bumi, iblis sebenarnya. Dan semua hal buruk yang dia lakukan, semua masalah yang terjadi, saya mau katakan sama saudara, semua tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu hari ini Bapak Ibu, ayo, kalau ada hal yang tidak baik, ada hal yang membuat saudara menderita. Yang pertama, kita harus sadar itu datang dari iblis. Dan kedua, kita harus nengking, kita harus lawan itu. Karena itu di dalam firman Tuhan ada yang namanya peperangan rohani. Saudara, saya rasa hari-hari ini banyak orang kehilangan satu hal yang penting itu, yaitu peperangan rohani. Memang Bapak Ibu ada yang ekstrim sekali, semuanya di peperangan rohani. Tetapi saya rasa we have to find a good balance between peperangan rohani yang jangan terlalu ekstrim dan jangan sampai nggak ada peperangan rohani. Kita di tengah-tengah aja, ya kan? Kita yang normal-normal aja, Bapak Ibu Saudara. Ya, peperangan rohani tidak perlu yang wah gede-gede yang rame-rame, enggak. Peperangan rohani adalah antara saudara sama iblis yang ganggu saudara. Saudara nggak perlu pakai ritual, ya. Saudara nggak perlu pakai alat apapun. Saudara hanya butuh nama itu di dalam nama Yesus. Karena firman Tuhan nggak pernah ngajarin yang lain. Firman Tuhan nggak pernah ngajarin kamu harus pakai ini, kamu harus pakai no. Firman Tuhan ngajarin ada kuasa di dalam nama itu. Karena itu saya selalu percaya bahwa orang Kristen nggak perlu ngikutin ritual apa-apa. Orang Kristen gak perlu pakai simbol-simbol apa-apa. Kita hanya butuh nama Yesus. Kita hanya butuh nama, kuasa nama Yesus itu untuk mengusir segala iblis yang mengganggu hidup kita. Termasuk dalam hal apa? Penderitaan. Termasuk dalam apa? Hal sakit penyakit. Termasuk apa? Dosa terutama. Dosa kemalasan, dosa amarah, dosa yang membuat kita berselingkuh, membuat saudara dan saya ribut di dalam rumah tangga. Dosa amarah. Ayo Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa setiap dosa-dosa yang kita alami, bahwa setiap hal-hal yang merupakan hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sampai kita pelihara dosa, jangan sampai kita pelihara sakit penyakit. Jangan kita bilang, oh gak apa-apa, oh sakit penyakit ini dari Tuhan. Siapa bilang? Saudara, saya mau kasih tahu sama saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa segala yang baik datang dari Tuhan. Jangan percaya sama orang-orang yang berkata, oh kalau kamu sakit ya udah berserah aja. Kamu bilang ya udahlah, aku mati aja. Jangan. Justru saat saudara lagi sakit penyakit, kita lawan itu. Kalau kita ngadepin persoalan, kita lawan itu. Kenapa? Karena ada kuasa dalam nama Yesus. Dan saya berdoa, saat kebenaran firman ini kita alami, dan kita sadari bahwa segala yang buruk dari iblis, kita punya kuasa untuk mengusirnya. Saya percaya banyak mujizat terjadi mulai dengan hari ini. Setuju dengan saya, sama-sama katakan? Amin. Nah, saudara, yang kedua yang kita pelajari dari kisah ini adalah apa? Coba kita bersama-sama baca di ayatnya yang ke-28. Kita mundur satunya. Dikatakan apa? Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya. Dia berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang kita pelajari dari Yesus mengusir setan. Yang pertama, semua hal yang buruk datangnya dari iblis. Yang kedua adalah kita butuh Tuhan Yesus. Sama-sama tulis di live chat, kita butuh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saat kita punya Tuhan Yesus, maka di situ iblis jadi takut. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ayo pastikan kita semuanya punya Tuhan Yesus dalam hati kita. Pastikan kita punya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Pastikan we have Jesus in our heart. Kita harus terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Kita harus mengundang dia di rumah kita. Kita harus mengundang dia setiap hari dalam hati kita. Sebab itu kita lakukan doa pagi ini setiap hari. Kenapa kita ikut doa pagi setiap hari? Kenapa kita cari Tuhan setiap pagi? Sederhana, supaya kita mengundang Tuhan Yesus hadirlah dalam rumahku. Tuhan Yesus hadirlah di dalam rumah tanggaku. Karena kalau tidak ada Yesus, wah, semuanya akan kacau. Terutama kita mengundang dia sebagai juru selamat. Kenapa? Supaya kalau seandainya saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan kapanpun, kita punya kepastian masuk ke dalam surga. Saudara, dikatakan bahwa iblis berkata, jangan menyiksa aku. Dia takut dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dia bukan hanya takut dengan nama Yesus, tetapi dia takut dengan orang-orang yang di dalamnya ada Yesus. Ingat Bapak Ibu, nama Yesus bisa disebut oleh banyak orang. Nama Yesus bisa disebut oleh para ateis. Mereka juga nyebut nama Yesus. Tapi mereka gak punya kuasa. Kenapa bedanya? Kita punya Tuhan Yesus di dalam diri kita. Kenapa? Kita undang dia di dalam kehidupan kita. We have him in our heart. Kita memiliki Yesus di dalam hati kita. Sebab itu Bapak Ibu, ayo.
Di dalam kehidupan kita bersama yang terbatas ini, kita butuh Tuhan yang tidak terbatas. Saya selalu apapun yang saya mau lakukan sebelum saya khotbah, sebelum saya jalan, sebelum saya terbang naik pesawat, sebelum saya doa pagi, sebelum saya lakuin apapun, saya selalu undang Tuhan Yesus. Saya nggak mau melangkah tanpa Dia. Ada lagunya yang sangat bagus, "Bila Engkau tidak besertaku, aku tak mau berjalan." Kenapa? Karena saya merasa bahwa, oh kalau nggak ada Tuhan Yesus, sia-sia semua ini. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, what for? Buat apa hidup ini? Kalau nggak ada Yesus, maka kita percaya bahwa segala hal yang kita lakukan sia-sia. Saudara, kita belajar di Paskah kemarin bahwa jika Yesus tidak dibangkitkan di antara orang mati, sia-sia kepercayaan kita. Tapi hari ini saat kita percaya pada Yesus, gak sia-sia apa yang kita lakukan, kenapa Dia bersama dengan kita. Firman Tuhan berkata Dia di dalam kita di dalam Dia. Sebab itu kita bersyukur atas penyertaannya yang luar biasa. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang kita pelajari dari ini apa? Itu dikatakan di ayatnya yang ke-39. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Dan orang itu pun pergi berkeliling ke seluruh kota dan memberitahukan segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Yang ketiga yang saya pelajari adalah kita harus jadi penginjil. Saat kita sudah sadar bahwa segala hal yang buruk itu karena iblis. Kita udah usir dia. Kita undang Yesus, kita ngalamin Yesus. Kita ngalamin mujizat. Yang ketiga kita harus menginjil. Kita harus pastikan bahwa kuasa itu bukan hanya kita terima. Pribadi itu bukan hanya milik kita. Tetapi kita harus bawa pribadi itu kepada semua orang yang percaya, sama-sama katakan amin. Saudara, saya berdoa. Kita menjadi alatnya Tuhan untuk jadi penginjil-penginjilnya Tuhan di akhir zaman ini. Banyak orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Banyak orang membutuhkan, Pak Bu. Saya kadang-kadang sedih banget saat lihat survei yang ada. Kalau saya lihat algoritma TikTok saya menunjukkan ada orang yang depresi, gak bisa tidur ini dan itu. Aduh, kenapa Bapak Ibu? Karena mereka gak punya Yesus. Yang mereka andalkan adalah kekuatan sendiri. Saudara, manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri itu orang yang paling kasihan. Kenapa? Karena dia gak menyadari bahwa dia punya kuasa yang besar di dalam dirinya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, doa saya. Kita semuanya menyadari kuasa yang besar itu menyertai kita, memberkati kita, menolong kita, menjamah kita, menyediakan semua yang kita butuhkan. Dan saya berdoa, dimanapun saudara berada, selalu disertai, dijamah, diberkati. Dan kita semuanya akan lihat kemuliaan, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tundukkan kepala saudara. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk berkat-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, hamba-Mu berdoa. Penyertaan Tuhan ada. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biar firman Tuhan hari ini menolong saudara selama beraktivitas. Kita akan ketemu besok pagi di ibadah doa pagi bersama dengan GSS. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Haleluya. Amin.